Hari ini saya melangkahkan kaki ke Masjid Agung Jawa Tengah atau yang populer dengan julukan MAJT. Adalah sebuah masjid yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Berikut sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT di Kota Semarang. Kenalkan, nama saya Anang Mapapani, biasa dipanggil Mas Anang. Di sini sebagai pemandu wisata dan juga di PLT Sunda Pemasaran, Masjid Agung Jawa Tengah atau biasa disingkat dengan MAJT, lebih singkatnya Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi sebelum ada Masjid Agung Jawa Tengah ini, dulunya ini adalah tanah tanah Bondowaka milik Masjid Agung Semarang Kauman. Itu punya tanah wakaf pondok masjid, dimana dulu tidak terkelola dengan baik, sehingga kemudian dari para pengurus kemudian membuat panitia khusus untuk bisa membuatkan tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang. Lahirnya Masjid Agung Jawa Tengah ini tidak hanya sebagai rasa syukur, tapi juga sebagai ikon dari dari Jawa Tengah, bukan hanya dari daerah Semarang, tapi ikon dari Jawa Tengah. Nah, kenapa di sini masjidnya Masjid Jawa Tengah ini terdiri dari 3 arsitektur, menggunakan 3 arsitektur, mengadopsi 3 arsitektur pertama dari Yunani, Romawi, hingga dari Polasiumnya Natif, lingkaran itu. Kemudian yang kedua dari atapnya dari Jawa, kemudian payung sama menara dan kubah. Pada gerbang Al-Qonatir terdapat 25 tiang yang melambangkan 25 jumlah Nabi dan Rasul Allah. Konsep 25 tiang ini merupakan sebuah interpretasi terhadap keberadaan 25 Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang sejarah manusia. Selain masjidnya, kemudian juga ada beberapa gedung-gedung, ada menara Al-Husna itu, dan ada beberapa tempat lain, ada hotel, kemudian ada resort, konvensional dan lain-lainnya banyak. Nah, ini punya sejarah masing-masing. Nah, kalau untuk beduk Mangunsari ya, itu Mangunsari, kemudian ada Alban Raksasa. Karena gini, di Masjid Agung Jawa Tengah itu hampir semuanya itu unik, hampir semuanya itu istimewa. Makanya kalau ditanyain keistimewaan dari Masjid Agung Jawa Tengah itu apa, hampir semuanya istimewa, hampir semuanya unik. Dimanapun kita bisa menemukan. Contoh aja di dalam mulai dari dalam ya, di Masjid Agung Jawa Tengah, di dalamnya ini namanya ruang utama tentang masjid. Ini bisa menampung sekitar 5.000 sampai 6.000 jamaah. So kita berada di luar, di plasanya, di payungnya, bahwa payung itu bisa mencapai 10.000 sampai 15.000 jamaah. Jadi total kalau udah semuanya mencapai 15.000 sampai 16.000 total semuanya, sampai hampir 2.000 malah total semuanya. Kemudian beberapa ornamen di sini, karena hampir semuanya ornamen itu diambil dari Jawa Tengah dan dari tempat lain, seperti butiran-butiran, juga dari Jepara, dari Kudus, dan dari ornamen lampu-lampu yang besar ini, lampu gantung, dan dari Klaten. Kemudian beberapa koleksi-koleksi yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah seperti bentuk di depan nih ya, bentuk Mangunsari ya. Kalau yang di bawah beda. Bedanya ini asli, yang sana duplikat. Jadi sini asli, ke sana duplikat. Biasanya dipakai buat daerah nih. Ya waktu hamil sini pula sebelum sok Alpan Akasar. Dulunya seperti Alpan Akasar ini di museum, karena di Masjid Agung Jawa Tengah juga punya museum perkembangan Islam.
ada di lantai 2 dan lantai 3 di nah, kalau menaranya ini namanya Menara Al-Husna, tingginya 99 meter. Nah, itulah kenapa disebut Menara Al-Husna, diambil dari 99 tahun. Itu ada beberapa sekitar 4 lantai yang digunakan, lantai 2, lantai 3 sebagai museumnya, kemudian lantai 18 dan lantai 19. Lantai 19 itu ada kantin tapi setelah corona belum diaktifkan kembali. Dan yang paling atas lantai 19 itu Menara Panda. Masih bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar Jabatan Universitas Semarang. Ada juga teropong desa dibuat untuk jatuh budaya. Sediakan juga di Nah, kalau untuk menara sendiri di dalamnya di Anyer itu tadi di lantai bawah itu juga ada radio Dais sama MAJTV yang biasa meliput ataupun live streaming ataupun beberapa tayangan-tayangan terkait kajian kitab, kajian tabligh akbar dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di MAJT dan Jawa Tengah biasanya diperhatikan bersama dengan di TV. Nah, biasanya kalau radio Dais sama MAJT TV ini kan apa namanya media dakwahnya melalui sosmed dan YouTube dan lain-lain. Nah, untuk kiranya kalau di menara seperti itu. Kalau untuk yang lain juga banyak ya, di bagian pojok sana juga ada hotel yang biasa digunakan ataupun orang-orang yang ingin menginap di sana. Dan bagian sana di depan hotel juga ada miniatur Ka'bah juga melayani pengunjung yang ingin manasik haji atau manasik umroh dan ya intinya kalau di Masjid Jawa Tengah kita menampung semua pihak, terutama karena Masjid Jawa Tengah ini kan masjid yang tidak pincang sana sini kan, tapi kita jadi kita merangkul kita mungkin ada yang agama lain misalnya mungkin dari Tionghoa atau dari para pendeta dari agama yang lain kita tetap bisa lihat ya, mungkin sedikit banyak terkait Masjid Jawa Tengah. Payung ini dibuka kalau untuk hari-hari biasa ya, itu di hari Jumat sebelum waktu Jumatan biasanya jam 7 payung ini dibuka. Tapi kalau untuk hari-hari biasa tidak seminggu sekali. Dan kalau udah masuk di sini juga ada beberapa yang kecil ini ada 25 sama 25 nanti dan saya kita ketahui. Kemudian ada menara kecil yang menara kubah ini kan. Kalau kubah ini bulat ya, jadi bulat itu ya, istilahnya aja apa ya, untuk bisa orang Islam itu memiliki tekad yang bulat untuk bisa apa namanya menakutkan imannya, menguatkan imannya, diri kepada Allah SWT. Kalau 4 menaranya itu sebagai ada yang mengatakan itu 4 mazhab, ada yang mengatakan itu 4 sahabat. Tapi Khulafaur Rasyidin di apa namanya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi ya itu kadang masih atek matok biasanya itu atek matok ya kayak ya kurang lebih itu kalau untuk menara payung ya. Kalau untuk payung penggunaannya dari juga sama. Gerbang Al-Qanatir terdapat 25 tiang yang melambangkan 25 jumlah Nabi dan Rasul Allah.
Konsep 25 tiang ini merupakan sebuah interpretasi terhadap keberadaan 25 nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarah manusia. Interpretasi ini menghubungkan keberadaan mereka dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Masing-masing nabi dan rasul memiliki peran dan misi yang berbeda dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa ajaran tauhid, akhlak mulia, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Keberadaan mereka menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau di sini itu sifatnya bukan tarik dan ya, tapi infak. Semuanya pakainya infak. Sini kalau naik menara infaknya 10.000. Jadi kalau di manasik itu juga per orang 10.000, kalau pelajar, kalau umum kan. Hotel juga sama. Dan di beberapa gedung juga sama. Tentunya di sini aslinya mungkin ada beberapa tarif infak nih. Di sisi lain ini juga untuk memenuhi kebutuhan. Haji tidak hanya buat ibadah aja, sholat aja, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengen apa misalnya? Menara Al-Husna adalah menara setinggi 99 yang terletak di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Menara ini sering dikunjungi wisatawan untuk menikmati pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Menara ini memiliki museum yang memamerkan benda-benda bersejarah terkait Islam di Jawa Tengah, dan juga sering digunakan untuk kegiatan edukasi seperti seminar dan pelatihan. Menara Al-Husna merupakan tempat yang menarik di Masjid Agung Jawa Tengah yang wajib dikunjungi, karena pada lantai 2 terdapat museum yang tidak hanya berisi koleksi benda-benda bersejarah, namun juga terdapat gambaran alur dari cerita yang menggambarkan sejarah perkembangan Islam di Jawa Tengah. Lalu di lantai 3 terdapat museum yang memamerkan benda-benda bersejarah di dalamnya. Terakhir, di lantai 19 terdapat tempat yang paling tinggi dari Menara Al-Husna tersebut, yang merupakan tempat bagi para pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Terdapat juga teropong yang disediakan dan berfungsi untuk melihat lebih detail objek-objek di kejauhan. Kalau di Masjid Jawa Tengah ini kan menerima semua pihak. Jadi kalau ditujukan hanya satu sisi, contoh hanya di teman-teman yang muslim misalnya, kadang kurang fair. Tapi kalau pesan saya buat semuanya lah, buat semuanya, ya monggo kita punya pandangannya, niat, kita punya tekad sendiri untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Gak hanya saat ini, buat kedepannya, buat masa depan, gak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Agar itu, apapun posisi kalian, apapun budaya kalian, khususnya di Jawa ya, khususnya di Jawa, kita tetap satukan tekad, tetap saling merangkul, saling menjaga martabat, ya, satu kesatuan umat, baik itu berbangsa, agama maupun negara. Ya, kita tidak terpecah. Pesan lain juga, monggo yang mau datang di Jawa Tengah, ya, akan masalah itu pun dari kita bisa menyediakan beberapa pelayanan yang mungkin melengkapi kebutuhan masyarakat, terutama yang muslim, baik itu mulai dari
siraman rohani, religi dari baik kajian, kemudian kegiatan-kegiatan, kemudian juga fasilitas yang kami sediakan buat masyarakat tentunya, mau di beberapa gedung buat pernikahan, buat wisuda, buat monggo ini ke Kabupaten semuanya. Ya, ini bisa bermanfaat bagi umat. Gak hanya di lingkup Kota Semarang, tapi di Jawa Tengah. Di sini tidak hanya orang itu masuk hanya untuk sholat, tidak, tapi kita menjadikan beberapa tempat ini untuk bisa melayani semua. Baik, termasuk kalau pengen berwisata, ada di Menara, ada di Wisata juga ada, di Panas bisa, dan di depan masjid di bagian pelaksanaan Di Masjid Agung ini nih kakaknya habis dari mana gitu boleh? Habis sholat. Oh, habis sholat ya, terus mampir gitu ya kak? Oh ya Memang mungkin mau sholat sih. sering kesini kak apa gimana? Jarang sih. Oh jarang, mungkin kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri gitu sholatnya di sini nggak kak? Enggak sih, terlalu jauh dari Oh rumah. gitu, rumahnya di Rumahnya di Semarang Barat. Oh, oke, daerah Semarang Barat. Kalau mungkin di sini kan ada beberapa ikon gitu ya kak, kayak payungnya ini, terus yang beduk, terus juga yang Ka'bah, yang replikanya kayak gitu-gitu. Mungkin kakak lebih terus kemana nih? Kalau aku sendiri ya mungkin lebih suka nontonin payungnya sama menaranya. Oh Iya. iya. Karena kayak di Mekah juga ya kak Iya, ya. betul. Oh, ada yang lain lagi nggak? Ada yang lain lagi? Pendapatnya masnya tentang ini Masjid Agung Jawa Tengah itu gimana? Untuk Masjid Agung Jawa Tengah ini bagus ya, besar di Jawa Tengah, juga banyak orang kesini untuk wisata religi, terus orang-orang luar juga banyak yang kesini. Dalam kesimpulannya, Masjid Agung Jawa Tengah bukan hanya sebuah bangunan yang megah, tetapi juga simbol kebersamaan dan keberagamaan masyarakat Jawa Tengah. Sejarah dan arsitekturnya yang kaya menjadi saksi bisu dari semangat gotong royong dan dedikasi masyarakat dalam mengembangkan syiar Islam. Melalui masjid ini, warisan budaya dan nilai-nilai keberagamaan terus hidup dan berkembang, menginspirasi generasi masa depan untuk terus menjaga dan memelihara kekayaan spiritual dan budaya mereka.